Shalom, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi wabarakatuh. sore, Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Selamat sore juga. Sore. Selamat sore. Nah, baik. Akhirnya kita berjumpa di daring ya, setelah janjian di grup WhatsApp nggak jadi terus untuk bertemu karena terhalang pandemi. Dan sebelum kita lanjut ke sesi konseling kelompoknya, boleh kita perkenalan dulu ya, karena kemarin kan perkenalannya cuma di chat, sekarang sudah tatap muka meskipun lewat daring. Silahkan, siapa dulu ini? Ini ada Diana, Reina, sama Maria. Silahkan perkenalkan diri. Saya dulu, Bu. Oh ya, boleh. Siapa? Oh, Diana. Iya. Nama saya Diana. Saya kuliah semester 4 di salah satu universitas Surabaya. Oke. Reina, apa Maria ini? Terima kasih ya. Ini panggilannya Saya dulu, Diana Bu. berarti ya? Iya, Bu. Oh Diana. ya. Halo, perkenalkan nama saya Reina. Saya semester 4 juga di salah satu universitas Surabaya. Oh ya, terima kasih Reina. Dan selanjutnya ada Maria ini. Jadi baik, perkenalkan nama saya Maria. Saya semester 3 dari salah satu universitas di Surabaya juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, masing-masing sudah perkenalan ya. Ini ada Diana, Reina, sama Maria. Dan perkenalkan, saya Elsa, bisa dipanggil Bu Elsa ya. Di sini nanti sebagai konselor teman-teman semua. Ya, saya panggil teman-teman ya, biar lebih akrab. Oke, Bu. Sebelumnya udah pernah konseling? Kalau aku sih belum, Bu. Oh, Diana belum ya? Belum pernah Tapi sih, tapi cuma mendengar saja ya? sering dengar. Sekilas iya. saja. Iya. Oke. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi konselingnya, Ibu jelasin dulu ya, di konseling kelompok ini, kenapa disebut konseling kelompok? Karena kan yang kita tangani tidak hanya satu orang. Jika hanya ada satu konseli itu kalian sebagai ibaratnya kalau di kedokteran tuh kalian pasiennya, saya dokternya. Nah, kalau di dunia konselor itu saya konselor, teman-teman sebagai konseli, ya. Dan untuk konseling sendiri itu layanan yang saya berikan ya untuk membantu teman-teman mendapatkan solusi untuk mencapai keputusan atas permasalahan yang sudah dibicarakan atau dikonseling. Nah, konseling kelompok kita kali ini ada 3 konseling. Yang nantinya bagaimana Bu prosesnya? Nah, prosesnya nanti ketika sudah masing-masing teman-teman sudah membicarakan ya atau menjelaskan permasalahan masing-masing, nanti bisa kita putarkan untuk selanjutnya permasalahan siapa yang kita rasa, kita nilai lebih berat dan urgent untuk segera diselesaikan. Begitu ya. Dan untuk selanjutnya juga seperti itu. Nanti misal siapa dulu, permasalahan siapa dulu yang paling berat, siapa yang paling berat nanti kan terlebih dahulu sampai selesai, baru teman-teman lainnya bisa memulai untuk gantian menyelesaikan permasalahan temannya satunya. Dan apabila salah satu dari kalian permasalahannya sudah selesai, ya tetap di forum ini, maksudnya tetap ada konseling kelompok ini sampai benar-benar semua masalah sudah terpecahkan, gitu ya. Berarti nggak semua hari ini masalah terselesaikan ya, Bu ya? Dibahas, maksudnya dibahas. Iya, enggak. Iya, jadi konseling ini terbagi beberapa sesi tergantung dari kesepakatan kita dan juga perkembangan
dari teman-teman. Perkembangannya itu apa? Ya, progres kalian. Setelah konseling ini, langkah kalian untuk menyelesaikan permasalahan itu tadi sudah bergerak atau belum. Gitu. Paham ya? Ya, paham Bu. Iya, Bu. Paham. Baik. Langsung saja. Oh iya, ini sebelumnya gimana nih kabarnya teman-teman? Ini lagi pada di rumah ya? Iya, di rumah aja Bu. iya Bu di rumah. Ini Mbak Maria. Iya, Bu, di rumah. Ya, syukur kalau begitu bisa berkumpul dengan keluarga ya. Karena memang musimnya seperti ini. Baik, kita Iya, sudah perkenalan. Silahkan untuk teman-teman bisa dimulai. Oh ya, konseling sampai 45 menit ya. Biar efektif untuk membahas segala permasalahannya. Boleh dimulai dari siapa dulu ini untuk bercerita masalahnya? Oh ya, satu lagi ya. Saya dulu Bu. Oh ya, Reina, sebelum kita menginjak ke konseling, perlu diketahui apa yang kita bicarakan dalam forum ini, dalam konseling kelompok ini, sampai selesai pun, sampai tuntas, rahasia tetap terjaga. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir, apa yang diceritakan di sini tidak sampai keluar dari forum ini, ya. Iya, Bu. Dan sebelumnya Iya terima Bu. kasih untuk teman-teman sudah percaya kepada saya untuk membantu dalam konseling kelompok ini. Boleh dilanjut siapa tadi yang mau Iya bercerita Bu. terlebih dahulu? Reina apa Bu? Reina ya? Saya Reina. dulu Oh ya, Bu. baik. Baik. Iya. Ya, gimana Reina? Ini gimana nih keadaannya? Kok terlihat dari auranya senyum-senyum ini? Apakah juga sesuai dengan yang sedang dihadapi? Ya gitulah Bu. Gitulah tuh gimana ya? Ya kayak gini Bu. Jadi ya Nah, seperti inilah. seperti inilah nih gimana ini? Ini penuh tanda tanya nih ya. Gimana? Jadi gini Bu, permasalahan saya itu sebenarnya kecanduan Ya. sama yang namanya rokok Bu. Oh, iya. Terus? Jadi awal itu saya kan sering nongkrong nih sama teman-teman saya. Nah suatu ketika itu teman saya tuh kayak apa ya ngajakin coba enak kok kayak gitu kan. Terus akhirnya kayak dipaksa sama mereka, terus akhirnya saya coba satu kan Bu. Terus kok gini rasanya beda gitu kan. Terus akhirnya mungkin ini kayaknya agak berat gitu. Teman saya bilang kayak gitu, terus akhirnya mereka kasih lagi tapi yang beda merek gitu pokoknya Bu. Terus akhirnya ya udah kayak oh iya ya enak juga gitu. Tapi setelah dari itu tuh udah nggak ngerokok lagi gitu Bu. Terus akhirnya kan di semester ini kan ya agak berat juga sih Bu, karena apalagi kan pandemi, jadi tugas itu kayak beruntun gitu deh. Jadi banyak tugas ini belum selesai, terus ada lagi tugas belum ini selesai, ada lagi kayak gitu terus Bu. Terus akhirnya nggak tahu ya, saya tiba-tiba tuh kayak kepikiran gitu Bu, pengen ngerokok gitu kan, keinget teman-temanku dulu. Terus akhirnya suatu hari itu saya kayak coba dan keenakan gitu Bu. Jadi satu hari tuh kadang-kadang bisa habis 5 gitu Bu. Oh, keterusan berarti ya? Iya Bu, jadi kayak waktu itu udah kepikiran tuh kayak nggak tenang, terus akhirnya ya udah mau nggak mau gitu. Jadi setelah memakai itu, maksudnya ngerokok itu kayak udah tenang gitu, terus akhirnya bisa lanjut ngerjain tugas lagi. Jadi kayak gitu Bu. Jadi kayak kecanduan gitu deh Bu. Soalnya juga bisa nenangin Sudah gitu deh. berapa lama kecanduan? Dari semester 3 sih kan.
sebelum corona, pokoknya sebelum corona itu udah pernah coba, cuman kan berhenti. Terus habis waktu corona ini tuh kan banyak banget tugas gitu kan, terus pikiran udah gak tenang karena banyaknya tugas, terus akhirnya cobain lagi dan ya sehari bisa ngabisin 5 sih. Oke. Terus sebelum kecanduan rokok, ketika kamu stres menghadapi tugasmu, apa yang kamu lakukan? Biasanya itu kadang-kadang kan aku bisa gitar, kadang-kadang main musik kayak gitu. Cuman kan pandemi ini kan apa ya, senarku itu kan satu yang patah gitu Bu, terus akhirnya kan nggak bisa keluar juga, jadinya ya ngelampiasinya ke situ. Oh gitu. Oke. Ada yang tahu kalau kamu kecanduan rokok sekarang? Yang tahu sih cuman teman-teman aku sih Bu, hanya teman-teman aku yang tahu. Cuma teman-teman ya yang tahu ya. Terus biasanya kalau kamu ngerokok itu di mana? Biasanya sih di toilet belakang, kan di rumah itu ada toilet belakang gitu. Aku di situ sih biasanya. Kan orang tua juga jarang belakang, toilet belakang gitu. Oke. Ada yang perlu diceritakan lagi? Itu aja sih Bu. Udah. Yakin sudah? Ya sudah. Baik. Berarti intinya adalah kecanduan merokok. Setelah awalnya coba-coba, terus sekarang jadi pelampiasan dan jadi kecanduan. Benar begitu? Iya Bu, gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Reina sudah berani jujur ya. Untuk selanjutnya siapa ini yang mau cerita duluan? Maria atau Diana? Saya, Bu. Oh ya, baik Maria. Jadi, baik, terima kasih kepada Bu Elsa. Jadi, saya menceritakan masalah saya itu mengenai kecanduan game online. Jadi, saya kecanduan game online Free Fire. Lain karena saya mengikuti teman saya yang post itu, Bu. Jadi dalam permainan game ini tuh sangat seru, Bu. Maksudnya kita punya teman untuk berkenalan, cari teman yang baru. Jadi saya itu kalau kecanduan main game Free Fire ini itu biasa Ya. Saya itu lupa waktu sehari-hari cuma buat terus kadang kalau orang tua ngomong nggak mau karena kayak asikan main game online. Terus memperhatikan orang-orang di sekitar saya gitu, Bu. Karena saya ingin main gamenya. Terus konsentrasi dalam belajar itu saya berkurang, Bu. Soalnya saya sering main game Free Fire ini. Itu Halo, Imen. itu gampang marah gitu, Bu. Jadi kalau misalnya di saat
Kalau main game Free Fire ini itu kayak Ya. Halo, Maria. iya Bu, tadi keluar sendiri Bu. Jadi saya itu kecanduan main game Free Fire itu Bu. Halo. Iya halo. 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 Jaringannya Bu Halo. Elsa. Iya. Iya jaringan Bu. Iya. Oke, lanjut. Sudah ya? Jadi itu Bu, saya mempunyai kecanduan dan ya bermain game Free Fire gitu Bu. Karena saya terpengaruh dari teman sekolah saya itu Bu. Sebelumnya belum pernah ngegame ya? Iya Bu, sebelumnya nggak pernah. Pengalamanku itu asik untuk ikut main gamenya. Baru sebulan ini Bu main gamenya. Oke. Ya, baik. Oke. Sudah ada lagi yang mau diceritakan? Sudah Bu, itu aja. Oke. Terima kasih Maria. Nah, ini yang terakhir Sama-sama. ini, Diana. Silahkan. Tapi agak malu nyeritain Bu. Tapi kalau nggak cerita atau cari Malu jalan, kenapa? kalau nggak cerita atau nggak cari jalan keluarnya tuh ya tersiksa lama-lama itu. Jadi saya buka kecanduan nonton video 18 plus gitu. Ya. Terus? Kalau nggak nonton itu kayak nggak enak gitu aja Bu. Kayak ada yang kurang gitu aja. Tapi ya nggak baik sih, tapi bingung juga gimana cara berhentinya gitu. Sejak kapan Diana kecanduan seperti itu? Kalau mengenal atau melihat itu sejak SMA sih Bu. Kalau benar-benar kecanduan ini kayaknya awal berkuliah semester 1-an itu. Oke. Terus setelah nonton seperti itu, dampak apa yang kamu rasakan sampai kamu perlu berkonseling? Emang sih Bu, setelah nonton gitu kan ya kayak lebih tenang, kayak gimana ya, tidur lebih nyenyak gitu. Tapi di sisi lain tuh kayak nggak tenang sendiri loh gitu loh Bu. Kayak gimana ya, nggak tenang aja gitu. Kayak merasa apa ya, sampai kapan gitu loh ini terjadi pada saya kecanduan ini gitu tuh. Jadi bingung cara berhentinya, tapi ya nggak tahu lah harus mulai dari mana. Terus ada efek buruknya nggak di kamu? Atau ada efek positifnya dari kecanduanmu itu? Kalau email tadi kan efek buruknya dia suka marah. Yang Maria lakukan tadi kan suka marah, tidak menghiraukan orang lain. Terus kalau yang Reina itu kan memang buruk ya kecanduan rokok untuk orang perempuan ya. Dan untuk dampak di dirimu sendiri, di Diana itu apa? Kan saya sering nonton gitu kan,
Dan ya sampai larut malam sih. Nggak tahu kok bisa gitu juga gitu loh Bu. Dan membuat kan saya masih kuliah kan. Tugas saya juga banyak gitu. Ya saya keteteran di tugas saya sih Bu. Kayak males aja ngerjain gitu. Sampai mengganggu jadwal perkuliahan ya berarti ya. Iya juga. Tugas segala macam Iya gitu kalau ya. kan sekarang kan daring kan lewat Zoom biasanya lewat Zoom atau apa kalau umpamanya masuk pagi itu sering telat gitu Bu soalnya aku bangunnya kesiangan. Ya. Oke. Oke, jadi satunya itu kebiasaannya yang berubah, terus satunya lagi itu suka ngerokok, dan satunya lagi itu merubah jadwal kuliah. Nah, menurut teman-teman yang lebih urgent untuk terlebih dahulu itu siapa? Sini untuk beranjak ke konseling kelompok yang perlu kita konselingin terlebih dahulu. Kalau menurut saya sih Diana sih, Bu. Iya, Bu Diana. Kenapa? Alasannya? Kalau boleh tahu apa alasannya? Kalau menurut saya tuh Diana karena alasan saya itu karena itu sampai mengganggu perkuliahan dan apa ya sering telat juga kan. Itu kan sangat-sangat mengganggu gitu, Bu. Ya. Baik, Itu jadi sih kita menurut sepakati saya. untuk masalahnya Diana ya. Masalahnya Iya, Bu. Diana yang kita angkat terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Jadi konseling kita pada sesi pertama ini kita bahas masalah Diana terlebih dahulu. Oke, Bu. Oke. Sebelumnya kamu mulai kecanduan seperti itu tuh sejak kapan? Awal kuliah Bu. Semester 1 mungkin. Ya, semester 1. Saya boleh bertanya enggak? Boleh. Atau kenal sendiri? Kalau awal melihat itu sih SMA sih Bu, itu juga karena dilihatkan teman. Reina katanya mau tanya. Iya sih mau tanya. Tanyakan ke Diana. Kamu tahu dari itu tuh? Iya, Bu. Gimana? Aku mau tanya. Diana kan tahu itu kan dari temannya. Terus respon awal Diana dikasih tahu teman kamu tuh gimana sih reaksi kamu? Awalnya sih jijik ya. Jijik tapi terus kayak apa ya jijik kan awalnya terus kepo gitu. Jadi nyari tahu sendiri akunya. Terusan. Sampai sekarang. Terus kapan waktu kecanduan itu? Maksudnya nonton itu? Hampir setiap hari sih Bu. Nonton gitu kayak kalau enggak sehari kalau enggak lihat kayak enggak enak aja. Kayak ada yang kurang gitu. Enggak semangat. Kayak gitu. Oke. Terus mengalami males untuk ngerjain tugas-tugas kuliah tuh
Sejak kapan? Kan awal ya saya kecanduan itu bisa ngontrol gitu kan. Terus menginjak ke semester 2 itu saya mulai aktif gitu. Aktif maksudnya lebih sering lihat daripada ke semester 1. Lebih seringan mulai dari semester 2. Dan mulai itu saya kecanduan dan sering melupakan tugas-tugas saya. Mungkin ya kalau ada tugas itu kayak Terus kegiatannya Diana selain apa selama ini? Selain kalau aktif ya ikut dance gitu Bu. Itu sih yang paling sering. Tapi semenjak kayak kecanduan ini kayak vakum. Kayak enggak, males aja Bu. Berarti selain menjadi mahasiswa, kegiatanmu juga ikut klub dance? Iya, kayak kompetisi gitu Bu, lomba-lomba. Ya. Terus perubahan apa yang kamu rasakan lebih detail di badanmu sekarang? Fisik maupun mental setelah kebiasaanmu berubah? Kalau setelah berubah ini sih saya kayak lebih males gitu kan Bu. Terus kerjaan saya tuh cuma di kamar aja, nggak keluar kamar aja gitu. Kayak nggak ngobrol gitu sama keluarga ataupun main gitu. Jadi di kamar terus. Itu juga nonton gituan. Mungkin Rene mau ditanyakan, Maria mau ditanyakan di Diana. Saya mau tanya. Kan kamu kan sering lihat itu gitu kan? Sorry ya, kamu udah pernah, maksudnya ngelakuin sama orang lain gitu, atau cuma hanya lihat itu aja gitu? Untuk ngelakuin sih nggak pernah sih, cuma lihat sendiri aja dan kayak memuasin sendiri aja. Terus selama ini Ibu memberikan strategi atau teknik sesuai dengan kebutuhan permasalahan kalian, yaitu menggunakan client center, ya, dimana nanti kamu sebagai manusia itu secara penuh berhak atas dirimu sendiri, entah keputusan, entah apapun itu mengenai permasalahanmu untuk solusimu ke depannya. Dan tentunya solusi itu sendiri, jika kamu sudah memutuskan itu, kamu bertanggung jawab penuh atas itu. Dan konsekuensinya, kamu buat sendiri dengan dirimu sendiri. Ibu di sini membantu kamu untuk lebih menyadarkan bahwasannya, ya, manusia ini utuh, memiliki potensi yang bisa dimaksimalkan dalam hal positif. Gitu. Di sini sebenarnya banyak, selama kamu dulu tuh ya, hal apa yang kamu peroleh, yang menguntungkan dirimu sendiri dan yang kamu jadi tidak seperti biasanya. Gimana Bu? Tadi koneksinya buruk. Oh ya, jadi saya ulang ya. Semenjak kamu kecanduan seperti itu, keuntungan apa dan kerugian apa yang kamu peroleh, yang kamu rasain?
Kalau keuntungan sih nggak ada sih Bu. Soalnya apa itu kan hal negatif gitu kan. Kalau kerugian ya rugi waktu juga. Kayak nggak, aku ngerasanya tuh nggak tenang aja gitu Bu. Ya rugi waktu, ya rugi semuanya. Terus? Tapi keuntungan apa yang kamu dapat? Dari kecanduan gitu. Untungnya cuma lebih tenang aja sih Bu. Gitu aja. Oke, untuk Diana, kegiatan yang lebih bermanfaat yang kamu lakukan sebelum kamu kecanduan itu apa? Mungkin ya sibuk kompetisi itu sibuk dance gitu, sering lomba-lomba gitu. Oke. Terus perbandingannya nih ya sekarang. Perolehkan sama-sama pasti memperoleh kepuasan ya, kesenangan tersendiri. Menurut kamu ini, sekarang Ibu tanya. Menurut kamu, mana yang lebih membuatmu senang? Ya, apa yang kamu lakukan tentang kecanduan itu atau aktivitas dance-mu? Kalau yang menurut saya lebih senang sih ya dance itu Bu. Soalnya apa? Saya itu kan hobi saya dan saya merasa punya bakat di situ dan senang aja gitu loh kalau hobi saya itu saya lakukan gitu, kayak senang aja gitu. Ada kepuasan tersendiri yang lebih senang daripada yang kecanduan itu. Baik, berarti menurut Diana ikut dance itu ya yang lebih bikin senang daripada kecanduan. Iyalah, kalau kecanduan gitu kan itu kan hal yang negatif kan Bu. Kecanduan gitu Nah, ya itu. saya aslinya itu sadar tapi bingung gitu loh kan, mau stop itu gimana, kayak gak enak aja. Tapi kalau saya terus juga saya juga nggak tenang. Sekarang kenapa nggak dicoba untuk membuat komitmen dengan dirimu sendiri? Sekarang pilihanmu kan ada dua. Melanjutkan hobimu yang tentunya banyak manfaatnya ya karena hal positif, atau melanjutkan kecanduanmu itu. Pilihannya hanya dua itu. Iya. Ya pastinya sih lebih ke hobi itu sih Bu. Dan itu kan itu juga sama-sama kayak olahraga gitu kan. Kalau seumpama saya capek kan pasti tidur, nggak harus nonton itu gitu sih Bu. Jadi setelah ini yang kamu lakukan? Yang mungkin aktif lagi ke dance gitu, tapi kan ini lagi pandemi ya, mungkin cuma cover dance gitu aja supaya lupa gitu Bu. Soalnya saya sudah capek gitu terus. Terus kalau kamu kembali ke kecanduan lagi, gimana? Sebisa mungkin saya alihkan, kayak saya matikan HP atau nge-YouTube lihat-lihat dance mungkin. Masih banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk sebagai pengalihan ya, biar nggak kecanduan seperti itu, atau kamu mengikuti film series, atau sekarang kan anak-anak muda sukanya drakor ya. Nah, boleh kamu coba di hobi yang baru selama mengisi pandemikmu ini. Jadi biar kamu ini juga tidak lari jauh dari kecanduanmu itu.
Karena efeknya besar loh itu dari kecanduan seperti itu ya. Ya, Iya. karena ini masalah seksualitas ya kan. Apalagi masalah kepuasan. Itu. Jadi pintar-pintarnya Diana untuk mensiasati agar nggak lari lagi ke hal yang negatif tersebut. Bisa dimulai dari hal kecil. Diana tadi bilang bisa beralihan lihat YouTube, benar. Iya. Apapun yang dilakukan selama itu positif. Ya, Oke. jadi keputusannya? Saya akan ya rupa-rupa dan mencari peralihan dan coba untuk kayak menahan gitu supaya enggak terjerumus pada itu. Ya, terus masih banyak kalau hal yang bisa diakses selain itu. Terus kalau mengingkari? Mungkin apa ya konsekuensinya? Mungkin ya? teman-teman punya usul kalau Diana mengingkari ini, pengen banget lihat. Nah, mungkin dari teman-teman ada solusi, boleh diusulkan. Apa ya? Atau off handphone mungkin Bu? Matikan handphone lalu pergi tidur atau apa ya? Off aja deh. Matikan off aja ya. Mending Ya, tidur. baik. Karena kan biasanya orang yang habis nonton YouTube itu bisa bikin ngantuk kan ya, apalagi tergantung apa yang dia lihat juga ya kan. Oke, berarti konseling kita sesi ini sudah menemukan satu jawaban dan penyelesaian dari permasalahan Diana. Untuk konseling selanjutnya, kita tunggu perkembangan dari Diana. Apakah ada perubahan yang lebih baik atau kan masih tetap ya kan? Nanti kita agendakan lagi untuk bertemu secara daring ya, karena memang keadaan seperti ini belum bisa mendukung untuk bertemu secara tatap muka. Oke, baik. Sudah Diana? Kayaknya kita udah 30 menit lebih ya, udah hampir 45 menit ini. Iya. Sudah sih Bu. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita di awal, sesi ini hanya ada 45 menitan, jadi untuk agenda selanjutnya kita atur lagi di grup WhatsApp ya. Dan apa yang kita sudah lakukan hari ini semoga bermanfaat dan tentunya menghasilkan progres yang lebih baik lagi. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya, jaga kesehatan ya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila Ibu di sini ada sikap dan perilaku atau perkataan yang kurang berkenan. Untuk Maria, Septi, dan Diana, tetap pada grup konseling kelompok dulu ya, sampai permasalahan semuanya sudah selesai. Dan saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan jaga kesehatan ya, meskipun di rumah juga jaga kebersihan. Karena keadaan sekarang juga sedang bahaya ya di luar sana. Baik, terima kasih buat teman-teman. Ibu akhiri ya. Selamat sore. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.